Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramita Safitri dari Universitas Negeri Padang, kelas reguler D, Pekanbaru. Mohon izin kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, Bapak Dr. Arsil, MPD, dan Bapak Dr. Damrah, MPD. Izin saya akan memaparkan hasil presentasi saya. Tes pengetahuan menjodohkan dan hubungan sebab akibat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan soal menjodohkan, apa yang dimaksud dengan sebab akibat, bagaimana cara membuat soal untuk menjodohkan, apa yang dimaksud dengan sebab akibat. Oke, langsung saja. Untuk soal menjodohkan merupakan salah satu bentuk soal yang terdiri dari pernyataan yang sudah disediakan pilihan jawabannya. Baik, saya ulangi lagi bahwa soal menjodohkan adalah salah satu bentuk soal yang terdiri dari sebuah pernyataan. Nanti akan ada pilihan jawabannya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Apa yang dimaksud dengan soal menjodohkan? Nah, soal menjodohkan adalah salah satu bentuk soal yang terdiri dari sebuah pernyataan yang sudah disediakan pilihan jawabannya. Lalu soal penjodohan ini sedikit mirip dengan soal yang memberikan jawaban metode pilihan ganda, namun hanya ada sedikit perbedaan dari konsepnya. Untuk cara menyusun soal penjodohan yang diperhatikan adalah 1. Pokok soal. Pokok soal itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kedua, rumusan pokok soal. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan sebuah pernyataan yang diperlukan saja. Ingat bahwa rumusan soal dan pilihan jawaban itu hanya sebuah pernyataan yang diperlukan saja. Poin ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Itu akan membuat rancu pada pembaca soal. Nah, keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Itu akan membuat pembaca keliru. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian sebab akibat. Bila diartikan secara harfiah atau bahasa Indonesia yang benar, arti sebab akibat adalah relasi ketergantungan antara dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan hubungannya. Nah, kita ulangi lagi bahwa sebab akibat adalah relasi ketergantungan antara dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan hubungannya. Hukum sebab akibat ini juga diterapkan dalam salah satu jenis kalimatnya, yakni kalimat sebab dan juga kalimat akibat. Untuk ciri-ciri kalimat sebab akibat yaitu kalimatnya itu terdiri dari kalimat umum dan juga kalimat khusus. Kalimat umum itu apa? Kalimat khusus itu apa? Nah, dengarkan lagi bahwa kalimat khusus berupa penyebab berada di depan. Kalimat khusus itu berupa penyebabnya ada di depan. Nah, untuk kalimat umum yang berupa akibatnya berada di mana? Di belakang. Di sana sudah nampak jelas bahwa
ada perbedaan, yaitu kalimat khusus berupa penyebabnya itu ada di depan, dan juga untuk kalimat umum berupa akibatnya itu berada di belakang. Nah, dua kalimat ini juga dihubungkan oleh konjungsi, yaitu seperti apa? Ada kata-kata sehingga, ada kata-kata maka, ada kata-kata karena, ada kata-kata sebab. Ingat bahwa dua kalimat itu dihubungkan oleh konjungsi. Seperti kata-kata yang saya sebutkan tadi, sehingga, maka, karena, sebab, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang harus kita pahami lagi, apa sih yang dimaksud dengan sebab dan akibat ini? Sebab, kita masuk ke sebab dulu. Sebab itu adalah pernyataan, perbuatan, atau alasan yang menimbulkan terjadinya suatu perkara. Apa? Ya, sebab adalah perbuatan atau alasan yang menimbulkan terjadinya suatu perkara. Nah, sedangkan akibat adalah dampak atau efek yang ditimbulkan dari perkara yang telah dibuat. Akibat apa? Akibat adalah dampak atau efek yang ditimbulkan dari perkara yang telah dibuat. Tadi kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan soal menjodohkan, apa itu sebab akibat, bagaimana langkah-langkah untuk membuat soal menjodohkan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana secara rincinya kita membuat contoh soal menjodohkan. Nah, sebelumnya, bentuk tes penjodohan terdiri dari serangkaian pernyataan yang disebut juga dengan premis. Ingat bahwa bentuk tes terdiri dari serangkaian pernyataan yang disebut dengan premis. Nah, untuk jawabannya, jawaban alternatif itu disebut dengan respon. Jadi contoh soalnya itu dikatakan dengan premis dan jawabannya itu dikatakan dengan respons. Nah, tugas peserta didik itu apa? Tugas peserta didik adalah memasangkan antara premis dan juga respon yang sesuai. Ini salah satu contoh soal menjodohkan. Perhatikan untuk soal yang pertama. Bunyinya adalah nomor 1. Gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut, ya. Untuk premisnya adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan berubah secara beraturan disebut apa? Untuk responsnya, jawaban yang benar adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Karena sudah ada pernyataan di sana bahwa kecepatan berubah secara beraturan. Untuk responnya, maka kita akan menjawab GLBB. Soal kedua. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah itu premisnya. Responsnya apa? Jawabannya apa? Alat untuk mengukur tekanan udara itu apa? Ya, jawabannya adalah barometer. Nama lain dari alat pengukur tekanan udara adalah barometer. Masuk soal ketiga. Biar kita lebih mendalami lagi apa sih soal menjodohkan ini, bagaimana cara menjodohkan soal ini. Saya berikan contoh lagi bahwa ada satu soal nih, hampir sama dengan soal sebelumnya yang ditanyakan itu alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara adalah titik-titik. Nah, yang ditanya adalah alat untuk mengukur kelembapan udara. Apa kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya atau responsnya dari kalimat premis tadi yaitu hygrometer. Oke, mungkin sampai di sini paparan saya yang dapat saya jelaskan tentang materi tes pengetahuan menjodohkan soal dan hubungan sebab akibat.
Baik, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.